Today Teenagers. Aye, welcome back guys. Kembali lagi bersama kita. Saya Kak Gaby. Saya Kak Bagus. Dan our special guest kita masih bersama dengan Om Samuel. Halo. Senior kita. Ini statusnya tetap penting. Iya. Kemon. Nih, kemarin udah bahas soal tantangan nih. Yeah. Kita bakal lanjut bahas lagi soal tantangan yang lebih dalam. Capcus. Masuk lagi, lebih relate lagi sama kita. Sampai ke akar-akarnya. Iya. Nah, kalau misalnya kemarin nih Om Samuel kan udah bahas soal tantangan yang di dalam kita sendiri, dalam diri kita sendiri, gimana kita bisa men-challenge diri kita sendiri. Nah, sekarang nih kita mau bahas soal tantangan yang dari luar. Dari luar diri kita sendiri. Misalnya kayak gini, kadangkala kita ada di kondisi dimana kita itu punya challenge atau tantangan dari kehidupan kita sehari-hari di rumah, misalnya orang tua kita atau bahkan dari teman-teman kita. Misalnya dari orang tua kita nih, orang tua kita tuh suka neken kita, suka nuntut kita, maunya gini. Kadang-kala itu sama kita itu suka mikir gitu loh, itu adalah hal yang buruk. Aduh, males, mamaku ini mesti kok senangannya nuntut aku terus. Padahal sebenarnya itu adalah tantangan yang baik buat kita supaya kita itu bisa men-challenge diri kita sendiri. Nah, menurut Om Samuel nih, gimana sih kita bisa menyikapi challenge dari luar tersebut? Iya. Tadi Kak Bagus bilang tentang orang tua ya. Iya. Pengalamanku dulu itu. Wah. Dulu masih kecil ya. Ya. Tak kecil soro ya. Dulu pernah papaku itu minta aku pergi ke toko untuk perbaiki pompa yang dulu ada benda yang satu sih untuk pompa sepeda. Oh iya. Itu kebetulan rusak. Oh. Dan papaku ngomong, kamu pergi ke toko itu coba. Saya itu waktu itu ngomong, gak bisa Pak, percuma lah, nggak mungkin ada toko itu bisa perbaiki, nggak bisa. Terus kamu pergi yo. Saya pergi dengan marah, ngomel pergi ke toko yang saya tahu ada toko sepeda yang bikin. Saya tanya, bisa perbaiki? Nggak bisa. Nah, bener kan Papa? Bener aku kan? Papa itu kok bilang gak ngomel, saya pulang ngomel. Terus sampai di rumah saya ngomong, Pak, gak bisa Pak. Ternyata ya wis taruh, ya sudah. Loh, saya bingung kok gitu tok gitu loh. Iya kan? Yeah. Setelah aku jadi orang tua, aku melihat anak-anakku ini lebih banyak, kemudian dia tidak mau mencoba sesuatu yang baru. Nah, kadang-kadang dia ngomong percuma gak bisa. Loh, perkara bisa nggak bisa, coba sih. Nah, kadang-kadang ada orang tua yang melihat sifat kita, ya. Kamu itu kurang seperti, kadang di challenge, sudah kamu cobaan, berlatih supaya berani mencoba. Nah, dari situlah kemudian kita itu orang tua, jelas seperti di sesi kemarin ya, itu kan aku cerita bagaimana aku mengenal anakku yang satu ini, dia punya kemampuan tapi gak mau mencoba. Satu contoh, dia kasih makanan yang baru, enak ini, dia gak pernah nyoba. Gak enak, gak mau, padahal enak, kita orang tua ngomong enak, gak mau. Akhirnya satu kita paksa, enak, oh iya Mbak, baru mau. Atau melakukan sesuatu, dia aku tahu pasti kamu bisa, tapi udah gak iso, gak pernah. Yang satunya kemudian saya tahu bisa dia gak mampu tapi mau nyoba. Nah, orang tua kalian pasti mengerti, yang orang tua normal ya, itu pasti tahu anak-anaknya kayak gini. Normal maksudnya yang biasa, yang normal, yang nggak normal tuh ya sih, ya wis karuan lah. Iya betul. Yang normal aja. Pasti tahu anaknya kayak gini dan dia akan kepingin anaknya itu lebih baik. Nah, kadang-kadang tuntutan orang tua, mari kita adik-adik mungkin teenager bisa sikap ini pemahaman, orang tuaku lebih tahu kayak gini, tak coba aja. Pandang itu dari sisi yang berbeda. Tadinya paksa, wah mama ini gak ngerti, aku gak suka kayak gini. Loh, ini baik ya kan, makan sayur baik. Udah mah, aku gak seneng ini. Loh, ini baik, kecuali itu mari dicoba ya kan, baik itu dicoba. Orang tua tahu ini baik, coba aja gitu. Kecuali mungkin ada seperti anaknya teman-temanku itu, dia seperti makan kacang, alergi kacang. Begitu makan kacang itu sampai pernafasan itu berhenti. Itu kronis gak sih? Iya betul, langsung kolaps ya, langsung cepet baru rumah sakit tuh disuntik antian.
Nah, kalau ada kena kacang sedikit, nah kecuali seperti itu. Tapi kalau ada challenge seperti orang tua, wis tak kamu nyoba ohnya, wis kamu makan oh ini. Kalau itu kita nilai baik, jangan ditolak. Anggap itu satu challenge bagi kita untuk keluar dari zona nyaman, untuk to better life. Kehidupan yang lebih baik. Itu kan baik kan? Yeah. Makan sayur kan baik kan? Yeah. Tapi kenapa gue gak mau makan sayur? Ayo. Gak enak. Padahal gak enak itu bukan berarti tidak bagus. Iya, betul. Ya. Orang tua kalian pasti lebih tahu daripada tentang dirimu. Jangan kadang-kadang memberi challenge kepadamu. Wis kamu nyoba lakukan ini. Kamu seperti ini. Wis kadang-kadang dipaksa. Dan kadang-kadang mungkin ya maaf, mungkin dari teenager mungkin papa mama iki saenake dhewe ae. Saudara mungkin saenake dhewe. Ya kan. Wis gak ngerti, wis gak iso kok dipaksa. Nah, pengalaman. Sering. Pengalaman. Sepertinya ada yang merasa tersinggung di sini. Dan itu harus disikapi dengan baik. Anggap itu satu challenge ya. Supaya yang dari kekurangan dari orang tua lihat anak-anakku ini punya kelemahan gini, dia ingin memperbaiki dengan cara membicarakan seperti ini, disambut aja. Oke ya, cepat emang, siapa lakukan aja. Ya. Kadang-kadang orang tua melakukan challenge seperti itu ya. Ya mungkin disikapi dengan berbeda bisa juga. Ya. Itu dari orang tua. Makanya kadang-kadang ada konflik antara orang tua dengan anak. Anak ini nganggep papa mama itu gak ngerti aku. Terus ngerti aku gak iso ini kok sih dipaksa wae. Kenapa? Supaya anaknya bisa lebih mampu. Mampu melakukan, mampu keluar dari keadaan sekarang ini. Itu adalah orang tua seperti itu ya. Karena itu mari disikapi dari sudut sisi pandang, cara pandang yang berbeda. Anggap itu satu challenge. Kalau itu Anda lihat baik ya, baik, enggak apa-apa, ambil aja, lakukan saja meskipun tidak biasa. Dari teman, dari kakak pembina kadang-kadang kan juga gitu. Kan juga kadang-kadang dulu aku jadi sekretaris di kaum muda. Sekretaris. Tahu-tahu dipinjam. Harusnya Pak Juki, Pak Juki. Mau anu ya jadi sekretaris. Ya enggak apa-apa. Ada orang-orang yang mungkin melihat dari segi kita itu tanpa sadar itu menjadi bakat dari kita, sebenarnya orang kita tahu dipakai Tuhan. Ya. Dan sampai sekarang aku bagian nulis. Mulai notulen sejati. Jadi notulen. Mulai dari pembantu sampai sekarang itu, dan jabatan sekarang di majelis juga nyadeti ya. Jadi ya kadang-kadang itu menjadi satu jalan hidup kita ya. Menjadi challenge. Kalau andai waktu itu aku nolak. Ya, betul. Iya, kacau kan. Terus mau Pak Juki, aku izin. Aku dulu itu orang yang pemalu. Ya, izin. Papa mamanya Kak Bagus sama Kak Gebi ini ngerti ya. Isinan. Ya kebanyakan itu enggak sih Om? Tapi sekarang enggak izin. Sudah tidak ada malu untuk Tuhan, saudara-saudara. Nah, itu tadi sudah kayaknya. Sekarang udah cukup mendalam. Sekarang ini lebih dalam lagi, gitu kan teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Om. Nah tadi kan Om sudah cerita kalau bisa melalui tantangan tuh bisa melalui orang tua atau melalui orang-orang sekitar, bahkan melalui keadaan. Nah ini kan berarti sebuah bukti kalau Allah itu turut bekerja ataupun terlibat dalam segala perkara yang ada dalam hidup kita. Nah apakah hal ini juga berarti berarti Allah juga memberikan kita challenge ini dong? Itu kayak gimana Om? Apakah memang Allah memang memberikan challenge itu kepada kita atau kayak gimana? Ya, memang bahwa Tuhan punya maksud, tujuan hidup dari tiap-tiap orang, rencana agung. Nah, di dalam menuju ke sana Tuhan memberikan challenge step by step seperti naik tangga. Naik ke sini, berani enggak? Naik pergi. Nah, terkadang kita menyikapi masalah-masalah terjadi kalau kita sampai keliru ya, bahwa itu kok masalah aja berarti. Kadang kita gak mengerti maksudnya, seperti contohnya Daud ya. Daud pada waktu masih kecil ya, itu kan dia tersisih kan, tersisih dari keluarga. Tapi apa yang dilakukan Daud?
Apakah kemudian dia jadi begok, kemudian jadi jadi anak yang tidak karu-karuan, kemudian dia gak mau tahu acuh tak acuh dengan keluarga dan pekerjaan yang dia kerjakan? Tidak. Buktinya dia katakan dia menjadi pengumban. Andai kata dia tidak latihan jadi waktu gembala, dia ngumban ya untuk singa beruang dengan pakai itu batu itu diumbankan, pasti dia tidak akan berani maju ke Goliat. Karena pada waktu tantangan Goliat datang, dia sudah menyiapkan diri jauh sebelum itu menghadapi tantangan di dalam kehidupannya jadi gembala itu. Dia memperlakukan diri, dia bijak, latihan, kena latihan, akhirnya dia katakan aku akan melawan bukan dari kemampuannya ya, tapi pasti dengan cara aku gini orang itu akan jatuh juga. Nah, melalui ini mari ya teenager ya, kita boleh melihat bahwa masalah begitu pusing, rasanya sing sekolah sekarang harus online. Yang saya melihat anak-anak itu sekarang kerjanya itu sekolah itu tidak cukup sampai jam 4 loh. Anak aku sampai jam 12 malam karena belum selesai tugasnya, jadi saya mesti bikin video, men-shoot, menunjukkan bahwa aku ini belajar, sehari-hari belajar terus ini. Akhirnya tugasnya lebih daripada itu. Dan itu kadang-kadang saya ada temanku, jatah ini anak tetangga itu sampai jeduk-jeduk kepala, jeduk mukul-mukul itu dinding, stres. Ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan ya, teenager yang dikasih Tuhan pasti menyikapi ini dengan baik. Wah, kondisi kayak gini, ada tantangan kayak ini. Mari itu menjadi tantangan yang Tuhan berikan untuk kemudian kita akan menjadi bekal untuk kedepannya. Jadi kalau kita gagal menyikapi itu, maka itu masalah tantangan yang Tuhan beri itu ambruk. Tapi kalau kita benar menyikapi seperti Daud itu, moncer Bapak. Daud. Pada waktu Goliat datang, aku bisa melakukan ini karena aku sudah terbiasa dan yakin bahwa Tuhan akan menolong aku. Iya kan? Andai kata kemarin dia jadi anak gembala yang malas tidur, wah wis anak wong kambing domane bapakku, ayo mungkin yang orang lain suruh ini, tidak akan jadi pahlawan dia. Ya, Tuhan memberikan challenge dalam hidup kita, ya, teenager. Masalah apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, entah itu di sekolah atau tantangan di teman-teman, di keluarga, banyak sering nggak sadar orang tua, iya, orang tua dari gereja, ya, dari gereja. Orang-orang gereja, pemimpin rohani. Sikapi dengan benar, ya. Sikapi dengan benar. Kalau itu membuat kita melakukan sesuatu yang tidak biasa, ayo coba. Kalau kita nilai, bagus ini ya, aku harus mencoba. Lakukan itu, jangan takut. Ya. Ini aku bisa dapat nih. Intinya kita tuh banyak kayaknya harus peka gitu. Betul. Pekanya itu harus bener-bener dilatih. Gitu. Ini pun aku tantangan loh. Jadi ini pertama kali aku bingung. Waduh, ya apa ya jadi narasumber. Tapi bagi aku, wah, judulnya Challenge Your Life. Aku men-challenge diriku sendiri untuk jadi sharing ngomong kan? Seperti semua ini. Umur kan berarti kan tantangannya kan semua umur terbatas. Dari tidak terbatas. Kecil sampai usia itu sampai dewasa pun semuanya sama. Semua. Bahkan kita aja yang jadi presenternya itu juga men-challenge. Kita juga men-challenge diri kita sendiri guys. Ya ampun. Jadi satu terakhir ya saya silakan. ingin berbagi teenager. Jangan memberi beban pada dirimu sendiri ya. Dengan keingintahuan pada hal-hal yang Anda sudah tahu itu tidak baik. Itu akan engkau tanggung sampai usia tua. Buat apa engkau menanggung beban yang semestinya engkau tidak perlu tanggung? DPW, pikul salib itu. Ya, pikul salib itu dan hidupmu akan baik. Amin. Hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Jangan sudah bully, oke, silakan aja dibully. Itu menjadi satu salib bagi engkau untuk bahwa engkau mengikut Tuhan. Harga yang harus kalian bayar. Benar. Jadi harus berani menghadapi itu, anggap itu sebagai satu tantangan bagi engkau untuk keluar sebagai pemenang. Bagaimana anak-anak Tuhan ini bisa peka dengan ini Tuhan mau aku lakukan sesuatu ini. Satu ketika ini kesaksian terakhir. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Jadi begini. Pada waktu aku ditawari untuk jabatan
jabatan di pelayanan. Itu pernah satu ketika itu yang terakhir ini aku ini nolak. Aku mau Tuhan, aku gak mau. Aku gak mau, gak enak Tuhan. Aku pasti tahu, aku gak enak itu semua aku. Dan aku bersikuku terus sampai aku sudahlah, enggak apa-apa. Aku mulai memberi argumen, Tuhan ini kejadian kayak gini-gini loh, kayak gini-gini. Sudah, aku kan tahu. Enggak, tapi Tuhan harusnya kayak gini-gini. Aku kan tahu. Dan pada satu ketika, ya waktu aku mulai bersitegang, aku gak mau apa yang Tuhan memberikan challenge untuk yang aku lakukan ini. Aku waktu masuk ke kamar mandi, aku bawa anduk mau masuk ke kamar mandi. Suara itu datang, dia mengatakan, kalau kamu bersikuku seperti ini terus, terbukti kamu melawan aku. Kaget aku. Tuhan. Jadi satu ketika lebih baik kita ini peka bahwa oh ini tantangan, ini challenge dari Tuhan. Aku lakukan Tuhan dengan baik, dengan senang. Tapi kalau sampai satu ketika sampai Tuhan pukul, ya untung itu kan cuma diomong gitu ya. Nah ini terus sentil. Nah sampai kemudian tidak bisa jalan gitu, itu repot lah. Ya, dan waktu aku dengar itu, aku oke Tuhan, aku mau lakukan ini apapun risikonya, tak terima. Nah itu challenge dari Tuhan yang sampai sekarang aku masih tanggung. Ya, jadi dalam hal ini mari teenager, jangan takut dengan tantangan yang engkau hadapi, jangan takut dengan salib yang bakal engkau terima, ya, jangan takut dengan kesulitan yang bakal engkau hadapi, ya. Ambil itu, lakukan dengan sebaik mungkin. Pasti ya Tuhan kan yang memberi challenge, itu memberi kekuatan. Bahwa Tuhan tadi apa itu turut bekerja, ya, turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk membawa kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Pasti Tuhan tolong engkau. Ya. Amin. Tuhan ngasih challenge itu nggak ngawur. Tapi Tuhan itu tahu kemampuan kita dan batas kita untuk bisa melakukan sebuah tantangan. Biasa guys, tidak mungkin melebihi kekuatan. Bagi mereka yang mengalami, oke? Nah, percayalah ke Tuhan. Nih kayaknya kita udah cukup dalam dalam sampai sharing bahkan gitu kan. Nah kita mau terima kasih dulu buat Om Samuel. Thank you banget Om Samuel. Kok kita gini ya, thank you. Karena di ini social distancing. Ya, social distancing. Nah kalau gitu buat teman-teman nih yang pengen tanya-tanya atau pengen sharing atau pengen kritik dan saran, pengen cerita-cerita nih sama kita atau sama mungkin sama orang-orang yang ada di Ebenezer Teens, kerahasiaan terjamin aman. Iya, teman-teman. Sudah curhat gak apa-apa, bisa banget. Kalian bisa langsung DM di Instagramnya Ebenezer Teens, atau kalian juga bisa chat di nomor WA di bawah ini, ada nomor WA-nya. Langsung aja chat. Kalau misalnya kalian juga pengen tahu informasi tentang Ebenezer Teens, ada challenge Ebenezer Teens, atau bahkan informasi seputar kegiatan WhatsApp Day atau kegiatan Present Worship setiap hari Rabu, kalian bisa langsung cek di Instagramnya Ebenezer Teens. Nah, kalau gitu sampai jumpa. See you and God bless you. Bye bye.